harus diperhatikan. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Utamanya posisi badan ini. Betul. Kita lanjut lagi, ada sebuah video tayangan lagi tentang seorang yang melakukan posisi sujud dengan menggesek jidat dan mulut. Ini kenapa ini? Coba kita lihat tayangannya. Nah, sujudnya. Ya, kalian perhatikan sujudnya guys ya. Digesek-gesek gitu. Jadi bukan dahinya, tapi mulutnya digesek-gesek gitu. Iya ini juga terkadang ya, maksudnya kita nggak tahu nih apa maksud dari dan tujuannya menggesekkan jidatnya ini pada saat lagi sujud ini. Apakah biar Sebagai lecet? tanda sujud. Oh, sama bibirnya juga tadi juga gitu. Ini sebenarnya bicara masalah ini yang benar seperti apa nih Bib? Ini mohon izin penjelasan juga nih, karena bicara masalah pada 7 titik tubuh ini berkaitannya. Mohon izin. Ya sini Dik, nggak apa-apa Dik. Nggak apa-apa, nanti saya yang peragain. Ngadep sana biar kaki kelihatan. Oh biar kaki kelihatan boleh. Oh ya Allah. Habib, Oh ini baik prakteknya banget. enak, lambat, tadi cepet banget. Artinya posisi sujud. Jadi Iya. posisi sujud ini seperti yang tadi Ustadz Maulana sudah Contohkan. katakan, ada 7 anggota yang harus atau wajib terkena ketika sujud. Iya. Misalnya seperti ini, kita langsung sujud aja. Sujud. Kacamata sama masker. Gini, nah ini kan sujud seperti ini. Yang laki-laki perhatikan tangannya, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Tapi tidak juga seperti ini. Yang pertama harus jabha. Jabha ini kening maksyufatan. Apa maksyufatan? Dia harus terbuka. Jadi jabha ini harus terbuka keningnya. Kalau dia tertutup dengan kufianya atau perempuan tertutup dengan mengkenanya, jadi ketika dia sujud, jabha ini dia punya apa nih? Jidat ini tidak terkena sejadah, maka tidak sah sholatnya. Oh, Jadi seperti iya. ini. Ini Jadi hati-hati di jamaah. kufiah, jadi yang pakai kopiah harus begini. Harus mundurin. Nih. Jadi memang harus kena ya. Atau yang perempuan pakai mukenanya, dia juga harus angkat mukenanya. Jadi tidak kelihatan rambut, tidak boleh juga kelihatan rambut bagi yang perempuan ya. Seperti ini. Ini. Nah kemudian cara sujud bagaimana? Apakah hidung dulu atau ke jidat dulu? Iya benar. Ya, jadi caranya berbarengan antara hidung dan jidat. Tapi hidung muktamad tidak wajib. Nah, hidung tidak wajib kena. Jadi kalau dia kening dulu baru hidung tidak masalah, berbarengan boleh. Makanya ketika kita sholat pakai masker, kalau tidak ada halangan apa-apa, tidak ada penyakit, pakai masker hukumnya makruh. Tapi ketika ada halangan diperbolehkan karena ada virus atau bakteri. Kemudian tangan nempel seperti ini. Ini 2, jadi 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian dengkul. Ini lutut atau dengkul sih? Sama Iya. aja, sama. Kemudian 4, 5, 6, 7. Nah posisi ini seperti ini. Kaki ini diusahakan semaksimal mungkin. Jarinya seperti ini. Ya, jari-jari ini menghadap ke kiblat. Ya, ini mic mana yang saya mau makan ini? Tadi mic-nya ngeliatin kaki. Jadi kaki nih diusahakan seperti ini, bukan seperti ini. Oh, bukan Jadi, punggungnya. Bukan punggungnya, jadi seperti ini. Iya. Dan jari-jarinya. posisi ini, posisi punggung harus lebih tinggi daripada kepala. Oh. Makanya orang nggak boleh sujudnya di lebih tinggi. Misalnya dia pakai sujud alas. pakai apa namanya? Papan. Meja misalnya dia sujud begini. Jadi Bantal kepalanya biar lebih empuk. tinggi daripada Oh. ini punggung. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian cara sujud apakah digosok-gosok? Tidak. Digosok-gosok itu pisau biar tajam. Ya, kalau kening nggak digosok-gosok. Adapun tanda subhanallah, kita husnudzon selalu bersangka baik, memang mereka orang yang banyak sujud. Dengan tanda seperti itu tidak masalah. Yang penting bukan dibuat-buat supaya agar hitam, tidak. Ketika memang dia kasrotu sujud misalnya, mereka banyak sujudnya bisa membuat tanda gitu kan. Tapi maksud daripada ayat yang mengatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud, artinya tanda-tanda nanti di akhirat bukan di dunia. Tanda-tanda itu di akhirat, Allah nanti orang yang banyak sujudnya Allah berikan tanda, tapi bukan hitam, cahaya. Cahaya. Tandanya bercahaya, muka artinya tanda orang yang sujud bercahaya. Tapi ingat subhanallah, bagus orang yang punya tanda kita tetap bersangka baik. Mereka orang yang banyak sujud, kita tidak boleh suudzon. Oh dilihat orang yang misalnya hitam terus digosok-gosok, tidak. Kita tetap bersangka baik kepada Allah. Masya Allah mereka ahli sujud. Masya Allah mereka orang yang banyak sujud. Yang penting yang punya tanda itu tidak riya, tidak di misalnya di jalan.
nih gitu misalnya Iya, itu kan senior gitu menandakan seperti banyak tidak. Pokoknya kita bisa jaga hati yang punya tanda, yang melihat tanda tetap kita bersangka baik. Masya Terima Allah. kasih banyak Habib atas penjelasannya. Jadi bukan digesek-gesek juga ya. Jadi kalau misalnya memang sujudnya tuh sering atau melakukan sholat malam. Itu kalau sampai ada tandanya itu Masya Allah luar biasa. Bukan berarti harus digosok-gosok. Tapi tanda yang sebenarnya adalah pada saat di akhirat nanti tuh bercahaya. Justru Bukan bercahaya. hitam. Ya. Min Oke, kita athari lanjut sujud. lagi nih. Ya Ustadz Syam, ini ada pertanyaan nih. Ya, gerakan sholat satu ini banyak jadi juga perdebatan di kalangan beberapa orang dan bahkan sampai akhirnya saling meremehkan, yaitu gerakan tahiyat ya. Sebenarnya apakah dibolehkan jika posisi duduk seorang baik tahiyat awal atau akhir dalam keadaan yang sama? Dan pada saat kapan yang sesuai dengan lafaz, apakah afdol? Apakah yang afdol ketika kita mengeluarkan jari telunjuk saat duduk tahiyat? Apakah ketika sedang salawat memakai sayyidina? Atau cukup menyebut nama Nabi saja? Mohon izin, ini banyak juga panjang nih pertanyaannya pertanyaannya. Iya silakan Ustaz Syam, tafadhol contohnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah sujud, ya. Kayaknya live hari ini capek, turun naik kita. Tapi puas kita ya, Bib. Iya, iya. Setelah sujud, maka dia tahiyat. Allahu Akbar. Tahiyat awal. Tahiyat awal, tasyahud awal namanya iftirash. Dari kata tikar gitu ya, iftirash. Kenapa alas atau tikar? Karena kaki kirinya menjadi alas bagi dudukannya. Jadi kaki kirinya didudukin dan kaki kanannya berdiri. Nah, menghadap sini ya. Balik. Iya. Maka kaki kirinya menjadi alas bagi dudukannya. Nah, ini namanya iftirash. Tasyahud awal. Kemudian kalau tasyahud akhir namanya tawarruk. Ya, dari asal kata maaf bokong. Maka subhanallah, maka bokongnya di bawah ya, langsung menyentuh lantai. Nah, dalam madhab yang lainnya, kalau Syafi'i tasyahud awal dan tasyahud akhir berbeda. Beda. Kalau madhab yang lain, kalau dia adalah sholat yang tidak memiliki tasyahud awal, seperti sholat sunnah, sholat subuh, sholat Jumat, tidak ada tasyahud awalnya. Kenapa? Karena cuma 2 rakaat. Maka tasyahud akhirnya dia menggunakan duduk iftirash. Apa tadi duduk iftirash? Yakni duduk tasyahud awal. Maka kalau kita ke umroh ya, kalau kita umroh maka biasanya itu kalau sholat subuh langsung dia Allahu Akbar. Ya, tahiyat akhirnya itu seperti dengan tahiyat awal. Kenapa? Karena sholat subuh, yakni sholat yang tidak memiliki tasyahud awal. Tapi harus konsisten. Kalau dia Syafi'i, maka dia kalau tahiyat akhir baik sholat apapun itu tetap dia menggunakan tawarruk. Nah, sekarang permasalahan jari. Permasalahan jari yang kita gunakan adalah pada saat yakni asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, ada juga yang setiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu menggerakkan tangannya. Ada juga yang mengangkat jari telunjuknya dari awal dan menggerak-gerakannya ke kiri dan ke kanan. Dan subhanallah, sunnahnya ketika kita bertahiyat maka kita disunnahkan untuk mata kita ya. Jadi kalau gerakan yang lain mata kita ke arah tempat sujud. Tapi kalau pada saat tahiyat maka mata kita mengarah ke telunjuk kita. Ingat, mata kita mengarah ke telunjuk kita sendiri, bukan telunjuk orang lain. Karena orang lain kan orang lain sebenarnya lagi goyang-goyang. karena ini yang Keganggu jadi kita. masalah. Kalau dia tidak melihat telunjuknya sendiri maka jadi masalah. Ustaz, saya terganggu. Kenapa? Itu sebelah saya, samping saya kalau goyang-goyang, tangannya goyang-goyang, kita terganggu. Ya salah sendiri, ngapain melihat telunjuk orang lain. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Baduri. Ini kayak enakan praktek nih, saya sampai lupa nih. Oh iya. Saya ada janji sama teman saya. Ada janji? Iya, ada janji sama teman saya. Saya minta izin dulu sebentar ya. Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, saya permisi sebentar. Saya mau ketemu teman saya dulu. Mohon izin. Wah, assalamualaikum Delia. Waalaikumsalam, Masya Allah. Fadli, apa kabar? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Fadli. Tema hari
hari ini tuh mengena banget ya. Banget. Tentang sholat, aku jadi nambah ilmu baru lagi. Ternyata Benar. banyak yang nggak sengaja kita lewatin saat sholat. Betul. Mulai dari posisi tubuh kita saat sholat, gerakan-gerakan sholat, dan yang nggak kalah penting yaitu sunnah bersiwak sebelum sholat. Wah, Masya Allah, betul banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal siwak nih, aku punya ini nih. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Pasta gigi Sasha ini ya mengandung serpihan siwak asli, seperti yang Delia bilang tadi nih. Bahan alami yang disunahkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Serpihan siwak ini berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan juga bau mulut. Selain itu, diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Masya Allah, aku setuju banget Fadlia. Bahkan bersiwak selain membuat mulut bersih, dapat juga mendatangkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan pastinya Fadli, Sasha ini halal dong ya. Oh, insya Allah terjamin aman dan halal. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Insya Allah bisa membawa kebaikan ya buat kita dan keluarga. Amin. Amin, karena bisa selalu menjaga kebersihan mulut. Jadi makin yakin deh. Dan buat jamaah di rumah, gak usah ragu lagi untuk beralih ke pasta gigi Sasha. Iya dong, karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi prakteknya ya tentang posisi salam dan sholat. Sebenarnya apakah salam ini terdapat dua hukum katanya saya dengarnya seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya yang di rumah jangan pilih-pilih channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi gitu.